di Puskesmas ada kan? Nah, jadi dua puskesmas itu ada wilayah masing-masing kelurahannya, 3 kelurahan, kelurahan Selangkai, Perunggut sama Tembesi itu masuk puskesmas Selangkai, ya. Jadi untuk puskesmas Selekop, Selangkai, Selekop, Sebinti sama Mas. Ya nanti satu lagi nanti dari puskesmas Selangkai yang mau datang. Nah, jadi perkenalkan saya bidan dari Selekop, bidan Matia dengan Dokter Niken, ya. Di sini kita mau memberikan materi tentang kesehatan reproduksi, sama nanti apa aja yang perlu diperiksa bagi calon pengantin, ya. Diperiksa itu bukan cuma pengantin laki-laki atau perempuan aja, pengantin laki-lakinya pun juga ada pemeriksaan. Nanti kita jelaskan di materi sini, dan semoga kalau ada nanti pertanyaan boleh ditanyakan kalau memang belum jelas, ya. Untuk saat ini langsung saya kasih sama dokter ya, masuk ke dalam. Nanti sambil jalan yang perempuan ke depannya bawa KTP-nya untuk pemeriksaan tensi darah. Selamat pagi ya, semuanya Bapak Ibu. Ini aku modelnya teman-teman atau Bapak Ibu nih? Teman-teman aja ya. Kita masuk sini umuran. Oke. Kalau bisa tanya dibuat. Dibantu teman-teman semuanya. Kesehatan dan reproduksi pada calon pengantin. Di sini jangan lupa semua ya. Berarti kalau udah nyampe di sini, udah teguh hati, udah bikin keputusan sama diri sendiri akan menjadi calon pengantin. Terutama dia, ada yang besok pagi, kita ya? Ada yang besok pagi, ada ya. Paling cepat berapa lama lagi? Seminggu? Hari Minggu. Hari Minggu, berarti nggak sampai seminggu ya, 5 hari lagi. 5 hari lagi. Oke. Bentar lagi teman-teman bakal masuki video baru ya, bukan. Oh iya, ini aku pengen ini tapi ada masakan yang harus dipertimbangkan juga keputusannya. Oke, kita langsung aja. Kita langsung masuk ke pernikahan aja ya teman-teman ya. Nah, ada rekaman. bukan ada punya kan? Saya juga punya. Ada rekam. Teman-teman semuanya, bentar lagi teman-teman akan melakukan akad ya. Udah siap belum? Yang cowok nih, udah siap belum? Insya Allah siap ya. Siap semuanya. Kok pada Jangan pegang, kita sharing aja. kita kayak teman seumuran, kita seumuran. Sharing aja ya. Bentar lagi teman-teman akan menikah, akan melakukan perjanjian tabung. Perjanjian tabung itu bukan hanya perjanjian antara teman sama pasangannya aja, bukan hanya berdua, tapi di situ disatukan antara dua keluarga ya. Dari keluarga si cewek, pengantin wanita sama pengantin pria, disatukan di ide tabung teman-teman nanti ya. Nah, nih kita nggak ungkiri ya teman-teman semuanya. Tujuan dari kita menikah itu, ini muslim semua ya. Intinya tujuan kita menikah itu untuk menyempurnakan seluruh agama. Pernikahanlah salah satu ibadah yang paling panjang, ibadah yang perlu kita ngambil keputusan yang sangat berat, karena siapa yang teman itu menikahi siapa calon ini yang ada sebelah kiri penantikan rumah bulan ini, itulah yang akan jadi temannya teman-teman semua untuk sampai tua, amin ya. Jadi selain itu juga ada satu hal yang memang kodratnya wanita. Ini kenapa nih? Kenapa bang? Kenapa? Bukan. Ini apa kak? Ambil tes kesehatannya. Yang dari puskesmas ya? Iya. Nanti kita jelaskan di sini. Nanti di sini kita pemeriksaan tensi darah sama iuran keuangan. Tapi untuk pemeriksaan HB, pemeriksaan cek darah itu nanti di puskesmas. Nanti kita jelasin dulu apa gunanya, kenapa kita suruh nanti pemeriksaan
Kalau sudah nggak apa-apa ya? Kalau udah di mana? Sama Wisma. Ciloto. Ya kalau sudah ya nggak apa-apa. Nah, kalau ada yang belum, kita nanti kan tahu hasilnya tahu kan? Nanti kita masukin di sini ya. Ada yang belum juga kan? Jadi nanti kita jelasin ya. Ini materinya belum nyampe ya Bang ya? Mohon bersabar Bang. Oke. Ini kita nggak Kalau yang udah bagus. teman-teman semuanya. Manusia itu dianugerahkan ketertarikan sama lawan jenisnya ya. Ketertarikan itu bisa dalam bentuk apapun, salah satunya dalam bentuk seksual. Ini sama-sama udah sebentar lagi ya, soal apa ya kan saya ngomongin ini. Nah, hanya kita berikan ketertarikan seksual sama lawan jenis kita harus menilainya ya. Jadi teman-teman semua itu memiliki hak yang sama dalam memutuskan kapan punya anak, berapa jumlah anak dalam rekaman jarak kelahiran. Pada pengen punya anak kan nggak ada yang pengen selfie kan di sini. Saya nggak menyalahkan semua keputusan ya, tapi dalam kan pada manusia itu memang hukum alamnya manusia itu menghasilkan keturunan ya. Cuman walaupun manusia itu pada dan menghasilkan keturunan, kita tetap harus mempersiapkan. Nggak mungkin kan teman-teman udah punya anak nanti terus anaknya nggak tahu mau berapa, terus mau jarak berapa, mau di sekolah yang kemana, jadi apa dan nanti. Sedangkan teman-teman seharusnya kita baru menikah ini sudah harus merencanakannya. Apalagi sekarang di sekolah itu mahal-mahal ya teman-teman semuanya ya. Kita harus mempersiapkan tahun berapa kita punya anak, terus jaraknya berapa lama. Karena wanita ini ya wanita emang tempat yang paling kuat ya, tapi ada juga saatnya sakit. Jadi antara kelahiran normal itu pada wanita 2 tahun setelah kelahiran terakhir. Jadi jaraknya 3 tahun itu yang bagusnya. Itu bagus untuk kesehatan wanitanya. Bapak, tolong diingat ya, jarak anaknya yang bagus itu 3 tahun. Jarak yang anak bagus itu 3 tahun. Hamil lagi setelah umur anak terakhir berumur 2 tahun ya. Tolong diingat ya bapak-bapak, jangan nanti dipaksain. Ya saya pengen punya anak banyak gitu kan. Nggak apa-apa, tapi jaraknya diatur ya. Nah, teman-teman semua nanti harus mendapatkan informasi yang lengkap ya tentang kesehatan reproduksi, serta efek tentang obat-obatan, alat dan tempat medis. Ini termasuk juga dengan HB. Teman-teman nanti kalau ada yang mau menunda dulu, pengen punya anak, boleh direncanakan KB. KB itu nggak semuanya kok yang bikin wanita bisa hamil. Ada yang emang untuk menunda aja, setelah dilepas langsung bisa subur gitu. Ada juga yang seperti itu. Oke. Nah, untuk organ produksi perlu kita bahas. Nggak ya. Organ produksi laki-laki nggak usah lah ya. Nah, teman-teman pada tahu juga gitu ya. Udah memutuskan untuk menikah, udah memutuskan untuk datang ke sini, berarti udah pada tahu ya. Atau ada yang pengen dibahas, kita bahas sedikit aja lah itu apa ya. Nah, ini organ produksi wanita ya, ini bagian dalamnya. Ada banyak ya, karena sangat kompleks. Tuhan itu Masya Allahnya, Tuhan itu Masya Allahnya menciptakan organ produksi wanita itu sangat kompleks, sangat kuat. Udah banyak kan bagian-bagian terus organ produksi laki-laki ini ya. Kalau ada yang nggak tahu bentuknya beda nggak? Nah, ini yang abang bahas tadi persiapan kesehatan wanita. Ada banyak ya. Salah satu guru saya pernah bilang begini, jodoh itu nggak dilihat dari gantengnya, sifatnya, kekayaannya, tapi juga dilihat dari kesehatannya. Kita nggak bisa beberapa penyakit itu kita nggak bisa lihat teman-teman. Dia tertutup, kita pakai baju dulu, tapi kita nggak bisa lihat. Jadi sebelum menikah inilah kita harus memeriksa calon pasangan kita apakah dia sehat, karena teman-teman pasti nggak mau juga kan terkena
penyakit yang tidak kelihatan sama sekali, yang misalnya pembawa penyakit thalassemia, ceweknya pembawa tapi dia nggak sakit, cowoknya pembawa tapi dia nggak sakit. Ketika mereka nikah, anaknya sakit nanti thalassemia, nggak mau kan seperti itu. Jadi kita cek kesehatan dulu. Jadi nanti teman-teman bisa tahu apakah ada kemungkinan penyakit yang akan terkena. Jadi kita bisa melakukan tindakan pencegahan. Nah, ini ada beberapa yang perlu dilakukan untuk kesehatannya. Ada screening status imunisasi deh, saya pencegahan teman-teman diri yang apa, terkait penyakit tetanus. Karena teman-teman wanita itu pada pertama kali melakukan hubungan seksual, ini kita mengumumkan aja ya. Pertama kali melakukan hubungan seksual, wanita itu dilukai ya. Wanita itu dilukai walaupun secara ilmiah nggak semua wanita berdarah pada bulan pertama, nggak semua ya. Yang cowok tolong diingat ya, nggak semua, tapi mereka dilukai. Ada kayak ini ya bentuknya. Di sini ini ada selaput. Nah, selaput inilah yang dilukai pada saat perempuan. Nah, takutnya ketika dilukai tanpa persiapan yang baik, ternyata ada banyak hal yang bisa terinfeksi gitu. Jadi harus dilakukan suntik tetanus. Tapi suntik tetanus pada zaman sekarang seharusnya teman-teman udah dapat semuanya dari zaman bayi, SD, sekolah belum seharusnya udah dapat. Cuman kalau ingat-ingat lagi, apakah teman-teman nggak ada yang kabur dulu waktu suntik tetanus ya, DPT? Ingat-ingat lagi ya. Ada kabur nggak dulu? Kakak ketawa dulu kabur? Oh enggak ya? Ada yang kabur nggak dulu waktu suntik? Jadi diingat-ingat lagi, kalau ada yang kabur tolong di-refresh itu suntik keberapa, dan jadi yang cewek bisa disuntik lagi ya. Oke? Selanjutnya terus ada data vital yang kakaknya bapak bidang sekarang, terus berat badan, isi badan, tinggi lengan atas. Nah, kenapa perlu dilakukan itu dokter? Jadi gini teman-teman, sebelum wanita hamil, ini kan mengandung insan baru ya, ukurnya. Bapak-bapak tahu dengar juga ya. Nah, ketika wah masih kita kan udah fix teman-teman tadi ya, teman-teman yang cowok tolong didengarkan juga ya. Nah, ketika seseorang mengandung itu, dia ngasih nutrisi teman-teman ke anaknya. Nah, untuk memberikan nutrisi untuk teman-teman yang cewek perlu persiapan. Nggak boleh terlalu kurus, nggak boleh terlalu gemuk, karena takutnya kalau terlalu gemuk nanti susah. Kalau terlalu kurus nanti nutrisinya nggak cukup. Nah, itulah dilakukan tes IMT. Nih terlihat kurus tapi ternyata IMT-nya normal, nggak apa-apa. Kayak saya kurus itu kan, tapi IMT saya normal tuh apa? Ada yang lain itu kan, teman-teman yang kurus IMT normal nggak apa-apa, atau yang gemuk IMT normal nggak apa-apa. Karena beberapa karena bajunya kelihatan kan, dan lebih besar atau lebih kecil gitu. Itu ada proses laboratorium, seperti yang abang bilang tadi, tes darah ya bang ya. Abang udah? Kakaknya udah? Udah, kakaknya udah juga. Oke, itu ya teman-teman. Itu mengetahui apakah kakaknya hasilnya normal bang? Hasilnya normal? Normal ya. Golongan darah sama resosnya udah dapat juga tuh. Udah resosnya cocok ya? Apa resosnya? Ada ini ya kan? Ya, hasilnya. Tapi cocok kan, nggak beda kan resosnya? Enggak ya, nggak ada yang orang luar negeri ya. Saya gini, kalau orang luar negeri itu resosnya beda sama orang Indonesia. Jadi pernah dengar nggak orang luar negeri sama orang Indonesia kalau nikah biasanya cuma punya anak satu, karena resosnya bertabrakan, susah. Ada pemeriksaan urin, ada banyak yang terjadi di organ produksi kita, itu pemeriksaan urin, habis itu pemeriksaan lain seperti BDM, HIV, makanya ada HIV juga bang, ada. Nah teman-teman, jangan karena udah cinta sama pasangannya malah mengabaikan yang ini ya. Ingat itu, kesehatan kita nomor satu ya, harus tes ya teman-teman. Kita nggak tahu ya, walaupun pasangan kita hidupnya lurus-lurus aja, tapi HIV ini bukan dari hubungan produksi aja. Dari misalnya dia bisa ada orang kecelakaan di jalan, habis itu orangnya berdarah kan, terus ditolongnya sama pasangan kita. Ternyata orangnya HIV, bisa juga sama kita kena gitu. Oke, perlu diperiksa ya, karena yang ini yang paling setara itu biasanya cewek. Karena cewek kasihan kan, cewek
hepatitis B, malaria, thalassemia, SARS, rubella. Jadi nanti kalau diperiksa lengkapnya teman-teman pakai imunisasi tetanus yang saya bilang tadi. Ingat-ingat lagi apakah ada yang kabur dulu waktu kecil atau terlewat? Siapa yang sering kabur dulu tuh? Jangan ya, jangan. Ini pengukuran gizi. Mau kita ukur sekarang nggak? Teman-teman ingat nggak berat badan sama tinggi badannya? Ingat ya? Ingat semua ada yang nggak ingat? Oke, boleh saya pandu ya. Coba buka HP-nya. Buka HP-nya, buka Google, klik BMI kalkulator Halodoc. BMI kalkulator Halodoc. Sudah? Iso sekali disimpanin. Udah semuanya? Oh, kakak ini, kita tunggu kakak ini ya. Sudah? Oke, klik jenis kelamin masing-masing. Yang laki-laki, klik laki-laki, yang perempuan, klik perempuan. Nampak kan di atasnya? Sampai kalau perempuan sampai warna wajahnya pink. Kalau laki-laki sampai warnanya pink. Kliknya. Jangan sampai salah klik ya teman-teman. Sudah? Masukkan tinggi badannya dalam sentimeter ya. Masukkan berat badannya dalam kilogram. Sudah? Oke, hitung BMI. Apa ya? Udah keluar semuanya? Berapa kamu kebanyakan? Ada yang di bawah 18,5? Ada yang di bawah 18,5 BMI-nya? Kakak berapa kak? Kakak? Oke, nggak ada yang di bawah 18,5 ya? Nggak ada yang di atas 27? Ada yang di atas 27? Nggak ada ya? Ada yang di atas 25? 25 pas? 26. Ada yang di atas 25 lagi? Oke. Nah, kalau di atas 25 itu masih ringan ya bang ya, masih nggak apa-apa. Paling dijaga aja makannya, jangan makan malam ya. Nanti nggak sehat. Kalau ini bukan apa ya? saya takut ngomongin, tapi nggak bagus untuk kesejukan, stamina gitu. Tapi masih normal lah bang, masih normal kok, masih normal apa aja. Yang nggak boleh itu di atas 27 ya teman-teman. Oke, udah ya, udah tahu BMI-nya masing-masing. Selanjutnya persiapan gizi nih teman-teman pasti tahu lah ya. Persiapan gizinya makan seimbang, protein, jaga kalau bisa jangan makan malam dulu ya teman-teman ya. Karena makan malam kan nggak bagus juga untuk kita ya. Jam 6 sore itu udah dibatasin. Jam 8 masih boleh lah dibatasin ya. Nah, teman kita ini dibagi nanti kan sebenarnya kita udah yang cowok kan nggak ada. Nah, ya, yang cewek nanti jangan lupa diminum ini rutin ya. Terakhir ya, ini untuk menjaga kita juga. Oke? Janji ya rutin minum ini. Oke, kalau habis nanti boleh dibeli apotek. Coba ngasih rutin ya teman-teman ya. Walaupun teman-teman udah punya anak nantinya harus rutin ya. Apalagi teman-teman berdarah setiap bulannya. Jadi harus diisi lagi. Takutnya nanti anemia. Kalau anemia susah. Oke? Menjaga kesehatan reproduksi. Nah, gimana? Udah pada tahu lah ya menjaga kesehatan reproduksi. Tapi saya mau ke cowok dulu deh. Karena cowok nih biasanya kayak underwearnya tuh diganti setiap hari gitu. Gak tahu saya banyak aja teman-teman saya pun saya tanya-tanya banyak
rumahnya kayak gitu, tolong diganti ya teman, tolong dijaga kebersihannya. Di situ kita disunahkan musim semua kan, kita disunahkan juga untuk memotong tali rambut kemaluan kita sekali 40 hari gitu. Dijaga kebersihannya, karena kalau nggak dijaga kebersihannya takutnya jamur atau apa gitu kan, terus nggak bagus juga kan, apalagi kita udah punya pasangan, kita harus menjaga pasangan kita juga gitu kan. Cowok juga nih yang pakai jeans ketat, tolong dikurangin ya. Yang suka naik motor tengah malam sampai kena bensin, tolong dikurangin ya. Ini nggak mempengaruhi kesuburan teman-teman. Oke? Nah, masa subur ini perlu nih, masa subur. Teman-teman yang pengen punya anak secepatnya, tolong ingat ya, masa subur wanita itu biasanya terjadi 13 hari dari haid pertama. Misalnya teman-teman haidnya di tanggal 1 gitu kan, atau tanggal 3, berarti tanggal 16 besok paling subur teman-teman yang cewek. Oke, habis itu ada juga sih kurang lebih kayak tanggal 13 sampai tanggal 19 itu masih subur, tapi nggak sesubur tanggal 16-nya. Oke. Nah, untuk teman-teman yang pengen menunda kehamilan, boleh juga nih dihindari berhubungan pada tanggal-tanggal 13 setelah haid pertama istrinya, haid pertama teman-teman yang cewek ya. Kalau mau menunda, baiknya kan mempunyai keturunan itu ketika sudah siap juga ya. Nah, selanjutnya perempuan layak hamil, ini perlu ya. Di sini ada yang umurnya di bawah 20 tahun, ada yang di bawah 20 tahun, cewek nggak ada ya, bagus. Jadi cewek itu kalau masih di bawah 20 tahun belum disarankan untuk hamil ya teman-teman, karena secara fisik, secara psikis masih belum siap untuk hamil. Ya teman-teman sering pernah dengar baby blues nggak? Pernah ya? Nah, baby blues itu sangat tinggi resikonya pada kondisi ketika secara psikis kita belum siap untuk hamil. Karena baby blues itu bukan hanya setelah melahirkan, sebelum melahirkan pun waktu hamil pun ada yang baby blues. Supaya teman-teman hamil itu bukan berhubungan, hamil udah lahir juga. Ada banyak hal yang perlu disiapkan, gizinya, vitaminnya, psikis kita. Karena kalau kita stres, bagi yang cewek, bayi juga stres. Dia tahu perasaan ibunya. Jadi usia yang bagus untuk hamil itu usia 20 sampai 35. Namun ada beberapa juga tapi itu di luar ya, di luar negeri itu usia 25. Di Indonesia masih 20 ya. Nah, untuk jumlah anak, oke teman-teman rencana mau punya anak berapa besok nih? Abang dulu deh, abang kayak semangat kali. Berapa besok abang? 2. Abang? 3. Abang? 4. Ini 5 ya. Abang yang kata abang baju hitam? 2. Abang baju batik biru? Ya. 3. Abang baju doker? 3. Abang baju coklat? 4. Baju putih abang? 2. Bener ya, pasangannya mas-masnya minta anak berapa? Tahu kan pasangannya mana? Oke, kakak cantik, mau anak berapa besok? Kakak baju berapa besok kan? 2. Cocok nggak sama pasangannya? Kakak 2 nih, 2. Enggak, dari kakak sendiri mau berapa? 2. Dikasih apa? Dikasih Allah, masalah sekali ya. Iya. Oke, dengarkan bapak-bapak calon bapak-bapak, abang-abang yang calon bapak-bapak. Gak apa-apa, 2, 3, 4 gak apa-apa.
lebih program pemerintah ya, 2 orang lebih baik. Saya nggak, 2 orang lebih baik. Kakak berapa rencana? 2. Oh, saya udah kerja. Teman-teman boleh 3 atau 4, tapi dengan syarat jarak kehamilannya harus dijaga. Setelah anak terakhir umur 2 tahun baru boleh hamil lagi. Habis itu ibu siap secara psikis dan psikologis. Secara mental harus siap ya, karena mental yang paling dijaga. Habis itu teman-teman, ini udah kita di masyarakat juga mempertimbangkan sekolah anak di mana nanti, biaya anak di mana nanti, itu harus disiapkan juga ya. Nggak apa-apa, mau teman-teman punya anak 8 pun nggak apa-apa. Penting udah disiapkan jarak kehamilannya, perencanaan masa depan anak-anaknya ya, oke? Masa depan anak-anak yang perlu, karena teman-teman anak itu lahir ya udah makan enggak gitu. Propaganda banyak anak banyak rezeki itu nggak ada. Itu propaganda zaman Jepang karena masih ada kerja rodi. Jadi tambah banyak anaknya tambah banyak tenaga kerja. Itu propagandanya. Kalau zaman sekarang tuh 1 anak kalau berkualitas di bapak, 2 anak berkualitas di bapak, 3 anak berkualitas di bapak, 4 anak berkualitas di bapak. Buat apa banyak-banyak tapi nggak berkualitas? Kita menzolimi anak. Dalam Al-Quran itu tadi bilangin kan, kita harus menyediakan, mempersiapkan. Jangan pernah tinggalkan keturunanmu dalam keadaan fakir. Al-Quran pun disebut kan, jangan pernah tinggalkan keturunanmu dalam keadaan fakir. Jadi jangan zolimi keturunan teman-teman ya. Oke. Idealnya kurang dari 3, kalau 4 nggak apa-apa. Yang penting dijaga ya jaraknya. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis kontrasepsi ya, yang mau mencegah kehamilan. Yang cewek boleh difoto, kalau mau difoto ini penting kan. Jangan foto saya ya. Iya boleh. Ada lagi nggak ya pasangan yang nggak ikut? Udah. Nah teman-teman, jadi jenis kontrasepsi itu ada banyak ya. Ada yang emang masa suburnya akan lama, tidak ada, baru subur lagi. Ada yang setelah dilepas kontrasepsinya bisa subur lagi. Nah ada yang sekali pakai aja kayak pil, kondom gitu, itu kan langsung ya. Kalau implan kan ditanam dulu atau IUD ditanam dulu. Ada banyak ya, teman-teman bisa cari sendiri karena jenis-jenis kontrasepsi ini sangat mempengaruhi juga. Ada kontrasepsi yang bikin cewek 6 bulan atau 9 bulan nggak subur, ada yang setelah lepas langsung subur, ada yang cuma sekali pakai, ada yang harus pakai alat dulu. Oke teman-teman, dicari tahu kontrasepsi apa yang paling bagus. Kalau bisa setelah misal nih teman-teman dan melahirkan besok, kalau bisa setelah melahirkan langsung pakai kontrasepsi ya, supaya nanti nggak kebobolan, supaya bisa menjaga mengatur jarak anaknya, biar ibu-ibu dan bapak-bapak, biar kakak abang-abang tidak kerepotan ya, urus anak itu susah ya. Oke? Adanya proses kehamilan. Perlu nggak kita bahas proses kehamilan? Perlu lah ya. Jadi ukuran bayi 1 minggu, sebesar biji yang hijau itu. Nah iya, janinnya itu yang lipat dulu, kelihatan tangan kakinya, ada pakai siot dia. Di 8 minggu udah terlihat wajahnya, 12 minggu udah mulai sempurna sampai 24 minggu dan 40 minggu sudah berlebih. Bangkit wanita itu biasanya hamil itu 38 sampai 40 minggu. Kalau lebih cepat dari itu namanya prematur, kalau lebih lama dari itu biasanya terlambat ya. Ini tanda-tanda kehamilan. Pasti lain tidak menstruasi.
dia haid, itu timbul rasa mual, tidak ada nafsu makan. Ini yang ngalamin ibu kakak aja ya, bapak-bapak nggak ngalamin ya. Nah, jika teman-teman udah ngerasain tanda-tanda itu, namanya cewek, boleh langsung ke posyandu atau puskesmas terdekat. Jadi nanti teman-teman pada trimester pertama itu sangat rawan yang untuk terjadi dan lainnya kembali. Jadi perlu dijaga teman-teman yang cowok tolong menjadi suami yang suportif itu keren loh. Menjadi suami yang membantu istrinya, suportif sama istrinya, penyayang itu sangat laku banget loh. Jadi nanti jangan ada yang itu baik kali kamu bilang ini aja, jangan sampai terucap itu ya teman-teman ya. Teman-teman udah dikasih amanah anak gadis orang loh. Udah lebih dari 20 tahun dibesarkan sama orang tuanya, masa nyampein akan teman-teman seperti itu gitu. Disayangi ya anak gadis orang ini, masih gadis kan ya, semuanya belum nikah ya. Oke. Nah, ini kehamilan. Kehamilan yang ideal itu adalah kehamilan yang direncanakan, diinginkan, dan dijaga perkembangannya secara baik. Nah, kehamilan tidak diinginkan dapat terjadi pada wanita usia subur yang ingin mendengar atau tidak ingin punya anak tapi tidak menggunakan kontrasepsi akibat KB gagal, akibat hubungan seksualitas. Jadi teman-teman sangat penting ya untuk menjalani kehamilan yang direncanakan, yang diinginkan dan dijaga. Oh, Mbak, calonnya belum datang tadi, belum diisi sini. Iya, belum. Tolong isi aja, Pak. Nah ini kondisi ibu hamil itu sangat mudah tersinggung ya teman-teman. Sensitif, uring-uringan, rasanya mudah lelah, cemas, takut lemah gendut, atau takut badannya nggak bagus lagi, merasa belum siap. Terus teman-teman cewek yang lagi hamil itu sangat perlu diperhatikan ya teman-teman ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita waspadai waktu teman-teman hamil itu, kayak anemia. Wanita itu ketika hamil dia berbagi darahnya untuk istrinya ke calon bayi, jadi dia bisa kekurangan darah atau anemia gitu, kekurangan gizi. Nggak boleh teman-teman yang ada rencana untuk hamil perlu diingat ya, perlu untuk menjaga kondisi tubuhnya, gizinya ya. Nah, infeksitas kalau salah ya. Ini penyakit-penyakit perlu diwaspadai, ada hepatitis B, diabetes mellitus, malaria, alergia. Nah ini yang saya bahas tadi, hemofilia, infeksi menular seksual. Ini udah menikah ya, udah janji di depan Allah, depan Tuhan kita semuanya, masa masih mengingkari janjinya? Jangan ya, jangan. Penyakit yang menunggu banyak banget. Selain penyakit menunggu tuh juga sangat memalukan ya teman-teman. Kalau sampai ketahuan, kalau sampai kita sakit, donor, HIV, pergi berobat ya. Kalau kami sih tenaga kesehatan akan menjaga rahasia teman-teman. Tapi teman-teman berobat pasti bakal kelihatan kan sakitnya. Jadi tolong lurus ya, lurus aja. Punya pasangan satu, ya satu itu aja. Oke, janji ya yang cocok nih sering. Janji ya, ada 8 nih. Janji ya yang 8 orang ini